Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, kami akan mengajak kalian menyusuri sebuah kisah mistis yang konon terjadi di sebuah bunker tua di lereng Gunung Merapi. Tempat yang dahulu dibangun sebagai perlindungan dari dahsyatnya letusan gunung, namun menyimpan misteri yang jauh lebih mengerikan daripada bencana alam itu sendiri. Banyak pendaki dan warga sekitar percaya setelah matahari terbenam, bunker tersebut bukan lagi tempat yang kosong. Terdengar suara langkah kaki tanpa wujud, tangisan dari lorong gelap, hingga sosok-sosok yang muncul tanpa bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apakah kisah ini benar-benar pernah terjadi? Atau hanya menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi? Putuskan sendiri setelah kalian mendengarkan cerita ini hingga selesai. Matikan lampu, gunakan headset agar suasananya semakin terasa. Dan jangan lupa, pastikan kalian tidak menontonnya sendirian. Selamat mendengarkan. Kabut turun lebih cepat sore itu. Angin dingin berembus dari lereng Gunung Merapi, membawa aroma belerang yang menusuk hidung. Matahari mulai tenggelam, menyisakan langit jingga yang perlahan berubah kelabu. 4 sahabat Raka, Dimas, Yogi, dan Arif berangkat menuju sebuah bunker tua yang sudah lama ditinggalkan. Mereka mendengar cerita dari warga sekitar bahwa bunker itu bukan sekadar tempat perlindungan dari erupsi, tetapi juga dipercaya menjadi tempat bersemayam makhluk gaib. Seorang kakek penjaga warung sempat memperingatkan mereka, kalau azan maghrib sudah terdengar, jangan pernah masuk ke bunker itu. Apapun suara yang memanggil, jangan ditoleh. Mereka hanya tersenyum. Mereka menganggap semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti pendatang. Saat tiba di depan bunker, pintu besinya sudah berkarat. Dindingnya dipenuhi lumut, dan udara di sekitarnya terasa jauh lebih dingin dibandingkan area lain. Begitu melangkah masuk, cahaya senter mereka seakan ditelan kegelapan. Lorong sempit itu dipenuhi debu dan bau tanah basah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Mereka saling berpandangan. Ada orang teriak, "Raka." Tak ada jawaban. Namun suara langkah itu semakin mendekat. Saat mereka menyorotkan senter ke arah suara, lorong itu kosong. Yogi mulai gelisah. Perasaan gue gak enak. Kita balik aja. Belum sempat mereka berbalik, terdengar suara perempuan tertawa lirih dari balik dinding.
Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Bulu kuduk mereka berdiri. Arif mencoba membuka pintu keluar. Namun pintu besi yang tadi terbuka kini tak bisa digerakkan sedikit pun. Mereka terjebak di dalam bunker. Suhu semakin dingin. Napas mereka terlihat seperti embun. Lalu muncul suara tangisan anak kecil. Tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Lampu senter berkedip-kedip. Dalam sekejap, di ujung lorong berdiri sesosok wanita berambut sangat panjang, mengenakan pakaian putih lusuh. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Perlahan, kepalanya terangkat. Di balik rambut itu, tampak wajah pucat dengan mata hitam pekat, tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum sangat lebar, hingga hampir menyentuh telinga. Tanpa menggerakkan kaki, sosok itu meluncur mendekati mereka. Mereka berlari sekencang mungkin, menyusuri lorong. Namun, lorong itu seakan tak ada ujungnya. Semakin mereka berlari, semakin jauh pintu keluar. Di tengah kepanikan, terdengar suara gamelan mengalun pelan. Disusul bau bunga melati yang sangat menyengat. Kemudian terdengar banyak suara berbisik bersamaan. "Kalian jangan pulang." Raka menutup telinganya. Namun bisikan itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Dimas tiba-tiba berhenti. Matanya kosong. Ia berjalan perlahan menuju sebuah ruangan kecil di sudut bunker. Di sana terdapat sesajen yang masih tampak baru. Ada bunga 7 rupa, kemenyan yang masih mengepul, dan sebuah kendi tua. Dimas mengambil kendi itu. Seketika, seluruh bunker bergetar. Terdengar suara ledakan keras dari luar, seperti suara letusan Merapi. Dinding bunker berguncang hebat. Dari setiap sudut ruangan muncul bayangan hitam menyerupai manusia. Jumlahnya puluhan. Mereka berdiri mengelilingi keempat sahabat itu. Tak satu pun memiliki wajah, hanya rongga hitam kosong. Lalu mereka serempak menunjuk ke arah Dimas. Suara berat memenuhi ruangan yang mengambil harus tinggal. Dimas menjerit histeris. Tangannya seolah diremas sesuatu yang tak terlihat. Bekas jari-jari hitam muncul di lengannya. Raka segera merebut kendi itu dan mengembalikannya ke tempat semula sambil memohon maaf. Beberapa detik kemudian, semua suara mendadak hilang. Pintu bunker terbuka sendiri. Mereka langsung berlari keluar tanpa menoleh sedikit pun. Sesampainya di pos pendakian, mereka baru sadar waktu menunjukkan jam 6:10 pagi. Padahal menurut jam tangan mereka hanya berada di dalam bunker sekitar 30 menit. Warga sekitar terkejut melihat kondisi mereka yang pucat dan penuh lumpur. Saat dihitung, hanya ada 3 orang. Dimas menghilang. Tim pencarian menyisir seluruh area bunker selama 3 hari. Tidak ditemukan jejak apapun. Hanya satu barang yang tertinggal di dalam bunker. Senter milik Dimas. Anehnya, senter itu masih menyala
Dan dari rekaman suara di ponselnya terdengar bisikan lirik. Aku masih di sini. Jangan pernah masuk ke bunker saat matahari tenggelam. Sejak saat itu, tidak ada lagi warga yang berani mendekati bunker tua di lereng Gunung Merapi setelah senja. Sebagian pendaki mengaku masih sering, padahal tempat itu telah lama kosong. Hingga kini, kisah tersebut tetap menjadi misteri yang belum pernah terungkap kebenarannya. Itulah kisah mistis tentang bunker terlarang di lereng Gunung Merapi. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap tempat memiliki sejarah dan kepercayaan yang patut dihormati. Jangan pernah meremehkan peringatan dari warga setempat, terutama ketika berada di lokasi yang dikenal memiliki kisah-kisah misterius. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis lainnya yang akan kami hadirkan. Tulis juga di kolom komentar, apakah kalian berani mengunjungi bunker tua di lereng Gunung Merapi jika diberi kesempatan? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan semoga tidur kalian tetap nyenyak.